Selamat datang di channel Toyibi Screen, channel berbagi tips untuk creator pemula. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, tanggal 25 Mei 2021 kemarin, saya mendapatkan email dari YouTube yang isinya berupa peraturan-peraturan terbaru dari YouTube. Salah satunya yaitu peraturan pengenalan wajah atau pembatasan pengenalan wajah. Nah, apakah yang dimaksud tersebut? Apakah kita tidak diperbolehkan membuat video yang mengandung atau berisikan wajah orang lain? Dan itu semua membuat kita bingung, khususnya bagi kita sebagai YouTuber pemula yang belum begitu luas pengalaman di dunia per-YouTuban. Tetapi ya mau gimana lagi, yang punya perusahaan platform YouTube itu adalah ya YouTube itu sendiri. Kita sebagai creator atau sebagai YouTuber, kita cuma numpang upload dan numpang bagi-bagi hasil pendapatan saja. Jadi ketika perusahaan YouTube membuat peraturan, ya kita mau gak mau harus mengikuti peraturan tersebut. Nah, peraturan yang ada di email tersebut itu ada 3 peraturan dan saya akan membahas itu satu persatu sekaligus juga beserta solusinya. Oke, langsung saja saya bacakan emailnya terlebih dahulu. Oke, peraturan pertama, pembatasan pengenalan wajah. Persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya. Meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah, persyaratan yang baru menyebutkannya secara eksplisit. Nah, menurut yang saya tangkap nih, ini sepertinya kayak konten copyright pada musik ya. Seperti yang kita tahu, kalau kita mengupload video yang di dalam video kita itu ada konten musik atau berisikan background lagu yang mengandung hak cipta, video kita akan otomatis terdeteksi kena copyright atau klaim hak cipta. Nah, begitupun juga peraturan YouTube yang terbaru ini, yang poin pertama ini, yang terdeteksi secara otomatis yaitu pengenalan wajah seseorang. Dan menurut yang saya tangkap nih, wajah seseorang yang dimaksud itu adalah tokoh-tokoh public figure atau ya semacam artis atau orang-orang yang terkenal gitulah ya. Dan di sini disebutkan mengumpulkan informasi yang dapat mengidentifikasi. Jadi ini tuh kayak semacam video informasi dan berita-berita artis gitulah ya. Maka YouTube akan otomatis mendeteksi melalui pengenalan wajah si artis tersebut di video kita. Dan jika kita ingin membuat video tentang informasi artis tersebut, kita harus izin dulu ke artis tersebut. Dan menurut yang saya tangkap juga nih, sepertinya walaupun kita niatnya bukan membuat video berupa informasi atau mengidentifikasi si artis tersebut, tapi YouTube tetap akan otomatis mendeteksinya melalui pengenalan wajah. Contoh misalkan kita membuat video reaction si artis A. Nah, di video reaction yang kita buat, kita kan menampilkan video artis tersebut, dan karena YouTube mendeteksinya melalui pengenalan wajah si artis tersebut, maka walaupun niat kita cuma mereaction, YouTube akan tetap otomatis mendeteksi bahwa kita telah membuat video mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi si artis tersebut. Itu sih yang saya tangkap ya. Dan untuk di kalimat selanjutnya, di kata terakhirnya itu ada kata eksplisit, dan coba kita cari tahu dulu eksplisit itu apa sih. Kita searching di Google ya, dan setelah kita searching, eksplisit adalah penyampaian secara langsung sehingga makna dan isinya dapat diketahui. Nah, untuk yang ini menurut saya sih ini kita kayak sengaja bikin video tentang informasi atau tentang identifikasi si artis tersebut. Nah, itu jelas itu akan terdeteksi oleh YouTube dan kita harus izin terlebih dahulu ke si artis tersebut. Dan jika kita perhatikan nih di kata-kata poin nomor 1 ini hanyalah pembatasan pengenalan wajah. Jadi hanya pembatasan, bukan dilarang. Maka dari itu menurut saya ini hanyalah untuk tokoh public figure saja gitu. Itu pun juga video berupa informasi-informasi atau sesuatu hal yang mengidentifikasikan si artis tersebut. Jadi misalnya kita bikin video vlog nih di luar atau di kerumunan banyak orang, terus di belakang kita ada artis nih, selewat aja gitu, dia cuma lewat aja di belakang. Nah itu, sepertinya itu nggak apa-apa, sah-sah saja tanpa harus izin terlebih dahulu. Begitupun juga kita misalkan membuat video lagi berdua nih sama orang tua kita, sama saudara kita atau siapapun itu sepertinya sah-sah saja, tidak apa-apa, dan boleh-boleh saja. Karena yang di samping kita kan bukan artis. Atau kalau misalkan di samping kita juga artis, itu sepertinya boleh-boleh aja sih selagi video kita itu bukan tentang
menginformasikan atau mengidentifikasikan si artis tersebut. Karena balik lagi sesuai di poin nomor 1 ini hanyalah pembatasan bukan larangan. Dan itu sekali lagi menurut yang saya tangkap aja dan informasi yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira poin nomor 1 ini maksudnya apa? Silahkan teman-teman coret-coret di kolom komentar. Oh ya, untuk solusinya jika memang teman-teman konten YouTube-nya itu sudah terlanjur tentang informasi-informasi artis, untuk kedepannya silahkan teman-teman gunakan fitur blur, yaitu wajah si artis tersebut di blur saja untuk amannya. Oke, selanjutnya poin nomor 2, dan untuk poin nomor 2 ini mohon maaf lokasi syuting pengambilan gambarnya berbeda dari video yang tadi, yang sebelumnya. Karena pas syuting untuk video yang sebelumnya itu ternyata nggak kerekam semuanya gitu. Tiba-tiba kamera berhenti di saat-saat pertengahan syuting dikarenakan memorinya sudah full. Dan saya baru menyadarinya itu ketika saya sudah meninggalkan lokasi tempat syuting yang tadi. Tempat lokasi syuting yang menggunakan green screen. Dan itu lokasinya di rumah orang tua saya, sedangkan saya sudah kembali lagi ke sini di tempat yang sekarang. Jadi mohon maaf untuk pengambilan gambarnya di tempat yang berbeda dulu. Oke, kembali lagi untuk poin nomor 2 ini yaitu hak YouTube untuk memonetisasi. YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Nah, ini menurut yang saya tangkap sih sepertinya YouTube nanti untuk bulan Juni nanti itu akan menaruh iklan pada video di channel baik yang sudah monetisasi maupun yang belum monetisasi. Jadi nanti kedepannya jangan kaget kita sebagai YouTuber pemula yang belum monetisasi tetapi ada iklan pada video kita. Dan menurut yang saya tangkap juga nih, walaupun video kita yang belum monetisasi ada iklannya tetapi kita belum mendapatkan pendapatannya dari YouTube atau belum bisa menghasilkan uang dari YouTube. Karena kalau misalkan kita perhatikan di sini di kalimat terakhirnya itu dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Itu berarti di sini masih ada 2 kategori, yaitu kategori tidak tergabung dan yang sudah tergabung. Dalam artian belum monetisasi dan sudah monetisasi. Karena jika kita perhatikan lagi di kata-kata awalnya ini adalah hak YouTube. Itu berarti ya YouTube itu bebas dan terserah itu mau naruh iklan di mana aja, baik itu di video yang sudah monetisasi maupun yang belum monetisasi. Jadi bagi kita YouTuber pemula walaupun video kita nanti sudah ada iklannya, tetapi jangan senang dulu karena memang itu udah haknya YouTube mau naruh iklan di mana saja gitu, mau di video yang channelnya udah monetisasi maupun yang belum monetisasi. Jadi solusinya untuk kita sebagai YouTuber pemula tetap kita harus lanjutkan target kita untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi jangan kendorkan niatnya, tetap kobarkan terus niatnya untuk mencapai target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu pembayaran royalti dan pemotongan atau pemungutan pajak. Untuk kreator yang berhak menerima pembayaran dan pendapatan, pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat dan Google akan memotong atau memungut pajak apabila diwajibkan menurut hukum. Nah, ini untuk poin nomor 3 ini kita nggak terlalu kaget ya, karena memang pas bulan Maret kemarin itu YouTube sudah mengumumkan bahwa kita sebagai YouTuber akan dikenai pajak, dan kita pun juga diinstruksikan atau diharuskan untuk mendaftarkan pajak tersebut. Dan pemotongan pajak tersebut akan berlaku bulan depan atau bulan Juni 2020. Begitupun juga untuk 2 poin yang sebelumnya akan diberlakukannya itu pada tanggal 1 Juni 2021. Seperti yang tertera di sini, pastikan Anda membaca perubahan persyaratan ini dengan cermat. Persyaratan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2021 sebagai pengguna di luar Amerika Serikat. Nah, jadi solusinya bagi teman-teman yang belum daftar pajak, silahkan daftar sekarang juga. Dan bagi yang belum monetisasi itu ada info terbaru bahwa yang belum monetisasi itu enggak diharuskan untuk mendaftarkan pajak. Kalian tetap fokus mentargetkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang saja terlebih dahulu. Itu aja dulu yang ditargetkan.
Oke teman-teman, itu dia tadi ketiga peraturan baru tersebut yang ada di email kemarin itu. Dan sebenarnya peraturan tersebut di Amerika itu udah berlaku pas November 2020 kemarin ya, seperti yang tertera di sini. Persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika Serikat pada November 2020. Nah, sedangkan untuk kita di Indonesia itu baru akan diberlakukannya nanti tanggal 1 Juni 2021. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan menurut yang saya tangkap saja. Sekali lagi itu menurut yang saya tangkap saja. Jika teman-teman masih belum puas dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman silahkan cari di sumber-sumber yang lainnya. Jangan hanya mengacu pada informasi yang saya jelaskan ini saja. Mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangan, dan mohon maaf juga apabila kualitas videonya masih jauh dari kesempurnaan. Yuk kita sama-sama saling dukung untuk YouTuber pemula. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi YouTuber yang sukses. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini ke teman-teman yang lainnya.